Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, tiada henti-hentinya kita saling mengingatkan untuk senantiasa memuji Allah Taala dengan limpahan karunia serta nikmat-Nya kita dapat melangkahkan kaki kita untuk beribadah di rumah di antara rumah Allah Jalla wa Ala, yaitu masjid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa innal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan hanya meminta dalamnya hanya selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan kita juga sering mengingatkan untuk senantiasa berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dengannya sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam, karena sejatinya orang yang mencintai adalah orang yang senantiasa mengingat dan menyebut orang yang mencintai. Akhwat dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, biidznillah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita hadis Arba'in An-Nawawi, dan kita telah sampai pada hadis yang ke-5. Hadis yang ke-5 jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis yang diriwayatkan oleh ibunda kita semua. Mereka yang mengatakan saya beriman kepada Allah dan saya beriman kepada Muhammad alaihi salatu wassalam, maka konsekuensi dari perkataan tersebut mereka harus beriman pula dan mengakui pula bahwasanya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibunda mereka, mereka. Dengan dia Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan waswajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi itu adalah ibunda kalian, ibunda mereka yang mengatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang kelima ini hadis yang saat ini sebagian besar orang membacanya akan tetapi kosong dari pemahaman, yaitu kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-adakan sesuatu itu berhubungan dengan agama kami, yaitu agama Islam, ma laysa minhu, dan ternyata apa yang diada-adakan tersebut tidak ada contoh dari kami, bahwa raddun, maka tersebut tertolak. Dan ini lafaz dari lafaz Bukhari. Sedangkan dari lafaz Muslim, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Juga sama artinya, siapa yang mengerjakan suatu amalan yang amalan tersebut tidak ada contoh dari kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita masuk ke pembahasan inti dari pembahasan ini, kita perlu dahulu mengenal siapa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau adalah anak di antara anak dari sahabat yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu.
Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sahabat di antara sahabat yang dijamin masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya ada 10 para sahabat yang dikenal dengan mubasysyirin bil jannah yang masuk surga tanpa hisab, langsung masuk. Nabi SAW menunjuk satu persatu di antara para sahabat. Yang pertama ditunjuk adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memiliki banyak sekali kemuliaan dan keutamaan. Memiliki banyak sekali kemuliaan dan keutamaan. Bahkan beliau radhiyallahu ta'ala anhu ketika menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam proses hijrah, beliau sempat ketakutan, bukan karena takut akan kedapatan musuh, tapi beliau takut jangan sampai musuh ketika datang mereka menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq bersama pemberani, dan keberanian tersebut dibuktikan dengan peperangan yang terjadi, dan beliau pun turut mengambil bagian dalam peperangan tersebut. Jadi beliau tidak takut karena kedapatan musuh, tapi yang dikhawatirkan ketika kedapatan mereka melakukan sesuatu yang tidak diinginkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, la tahzan, jangan kalian takut, innallaha ma'ana, Allah itu bersama dengan kami. Dia Abu Bakar As-Siddiq yang memiliki putri yang luar biasa, putri yang luar biasa. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha adalah di antara putri-putrinya yang luar biasa. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dikenal dengan Humairah. Humairah itu dari kata kurun yang artinya merah. Merah yang merahnya alami dan bukan dibuat-buat. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha saking putihnya radhiyallahu ta'ala anha, pipi beliau kemerah-merahan. Pipi beliau kemerah-merahan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa membantu dengan mengatakan Humairah. Humairah yaitu orang yang pipinya kemerah-merahan. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha didikah oleh Nabi alaihi wasallam ketika berusia 6 tahun. Berusia 6 tahun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal bersamanya radhiyallahu ta'ala anha di usia 9 tahun. Di usia 9 tahun. Dan kunyah beliau adalah Ummu Abdillah. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa beliau radhiyallahu ta'ala anha tidak memiliki anak, tapi kenapa beliau memiliki kunyah? Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, ada dua penjelasan para ulama kita di sini. Yang pertama, pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya beliau radhiyallahu ta'ala anha pernah keguguran, dan pendapat yang kedua dari yang wajib bahwasanya tidak mengapa seseorang diberikan dunia kepadanya walaupun ia tidak memiliki anak, dan dunia yang beliau radhiyallahu ta'ala anha pilih adalah Abdullah. Kenapa? Karena kata Nabi alaihi wasallam, dua nama yang dicintai Allah yaitu Abdullah dan Abdurrahman. Semoga bapak dan ibu ketika memiliki anak tidak mengapa kita pilih nama-nama yang lain, tapi anak yang bagusnya ada di antara anak-anak kita yang bernama Abdullah dan Abdurrahman. Insyaallah ta'ala 7 bulan lagi kalau mana jadi istri kami akan lagi kami selama Abdurrahman. Baik. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau radhiyallahu ta'ala anha di antara riwayat hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dan ada sebagian hadis yang disebutkan oleh para sahabat kecuali dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, khususnya tentang hadis-hadis muasyarah zaujiyah. Hadis-hadis muasyarah zaujiyah, hadis yang berhubungan dengan rumah tangga
bagaimana perlakuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika hubungan badan beliau Radhiyallahu Anhu yang menyebutkan, makanya kita mendapatkan hadis bagaimana seorang wanita, seorang lelaki boleh menggauli istrinya dalam keadaan haid, tapi tidak digauli di kemaluannya, tapi di pusat dan lain sebagainya. Tidak menjadi hal yang berdampak mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ada dua hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya adalah menggaulinya dari dubur atau lubang anus ya, lubang anus, atau menggauli saat sedang haid, Baik, selain itu maka dibolehkan. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza", siapa yang mengadakan sesuatu dalam urusan agama kami. Dan oleh ayat ini yang sekali dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata man, yaitu man ini di antara huruf-huruf syar'iyyah. Mungkin jangan bertanya apa itu syar'iyyah. Kalau ikhwan kita ada istilah dan albid, mereka paham apa yang maksudnya dengan huruf-huruf syar'iyyah. Huruf-huruf syar'iyyah yang sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada sekitar 10 penggunaan huruf syar'iyyah. Ada sekitar 10 huruf penggunaan syar'iyyah, di antaranya man, kemudian di antaranya ma, kemudian di antaranya mata, aina, dan seterusnya. Ini huruf-huruf syar'iyyah. Dan huruf-huruf syar'iyyah yang sekali dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika datang maka menjadi syarat baik diterima ataupun tertolaknya perbuatan tersebut, atau baik diridhoi atau tidak diridhoinya perbuatan tersebut, atau baik didapatkan dengan sesuatu yang diinginkan oleh Allah dan diridhoinya atau tidak. Contohnya manusia dalam hadis yang lain, yaitu kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang inginkan kebaikan dari Allah, maka Allah inginkan untuknya, Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Ini sebagai jawab syar'iyyah. Dan hadis ini jangan sekali diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam yang menjadi punca bagi kita bahwasanya suatu amalan yang ingin kita kerjakan maka harus lihat syarat-syaratnya. Jangan kita bilang, ini kan bagus, ini kan baik, ini kan begini dan begitu. Jangan. Tapi kita lihat kira-kira ada aturannya. Kira-kira ada aturannya. Apakah lagi perbuatan tersebut, apakah lagi hal yang ingin kita lakukan berhubungan dengan agama kita. Kalau kita andai-andai yang misalnya kita analogikan misalnya, kalau kita mau minum obat, kita akan tentu bertanya kepada para dokter yang berkompeten dalam bidang tersebut. Misalnya kita lagi sakit demam, kita tanya kepada dokter, saya sakit demam, kira-kira obat apa yang paling bagus dan berapa takarannya? Karena kalau obatnya bagus tapi takarannya berbeda juga bahaya. Apa yang saya dokter mengatakan paracetamol dan berhenti sampai di sini saja. Kemudian kita mengatakan kalau paracetamol saya minum 1 butir saja kayaknya aman. Bagaimana kalau saya minum 10 langsung? Insya Allah overdosis. Jadi ada takarannya. Tidak serta-merta ini kan bagus, katakan langsung tidak. Tapi kita bertanya tentang bagaimana takaran-takarannya, bagaimana hal yang diinginkan. Jangan katakan ini kan bagus, ini kan kalau minum 1 10
Ketika para dai yang lain mengatakan bahwasanya hati-hati dengan perbuatan bid'ah, langsung mereka memahami bid'ah dari sesuatu yang tidak ada-adakan, berarti jangan yang kotor, mendingan yang muntah saja, karena muntah disama dengan kotor disama Nabi tidak ada. Maka kita katakan orang ini adalah paham yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksudkan dengan sesuatu yang tidak ada-adakan atau sesuatu yang bid'ah adalah fi amrina, yang berhubungan dengan agama, bukan berhubungan dengan masalah dunia ini. Ada yang mengatakan bahwa kalau begini jangan lupa pakai minyak, jangan salah pakai mic. Kita katakan orang tersebut salah paham tadi, perlu belajar. Mungkin bisa mendapatkan istimewa atau yang lain. Perlu belajar karena memahami hadis yang tidak salah paham jangan sekali dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala fatal. Kenapa? Karena kita akan sesat dan bisa menyesatkan orang lain. Kita akan sesat dan bisa menyesatkan orang lain. Kalau dia sesatkan dirinya sendiri mungkin kita mengatakan tidak masalah. Tapi yang menjadi masalah ketika dia memfatwakan dan mengajak orang lain kepada pemahaman yang dihormati ternyata keliru. Dan dengannya kita mengatakan jasa Allah khair kepada para ustaz, para dai yang telah meluruskan dan mewakili kepada para jemaah yang mengingatkan tentang bahayanya suatu perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fi amrina yang berhubungan dengan urusan kami, yaitu urusan agama ini. Kemudian mana itu yang urusan tersebut tidak ada contoh dari kami, tidak ada contoh dari kami. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita hendak beribadah, maka tanyakan beberapa hal dalam perbuatan yang ingin kita kerjakan. Pertama, dicatat. Yang pertama adalah apakah ibadah tersebut ada tidak contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Kalau ada contohnya, silakan dilakukan. Kalau tidak ada contohnya, maka jangan dilakukan. Kenapa? Karena kalau tidak ada contohnya, maka kita akan mendapatkan capeknya saja, sedangkan diterimanya belum tentu. Capeknya pasti, tapi diterimanya belum tentu. Itu yang pertama, yaitu ada tidak contohnya. Jikalau ada contohnya, maka boleh tidak kita melakukannya di luar dari takaran tersebut. Di luar dari takaran tersebut. Kalau ada riwayat-riwayat yang melarangnya, maka tidak boleh. Contohnya kita berpuasa. Datang seorang sahabat, datang tiga orang sahabat kepada Nabi kepada Ummu Aisyah radhiyallahu anha, dan mereka bertanya tentang bagaimana cara Nabi beribadah. Cara Nabi dalam agama ini. Maka Ummu Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan kepada ketiga orang ini, kemudian mereka bertiga memikirkan dan mengatakan bahwa kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah melakukan dosa-dosanya dan masih melakukan sesuatu yang luar biasa, maka saya kata yang pertama bahwasanya la tazawwaju nisa, saya tidak akan menikahi wanita. Kenapa? Dia beragama menikahi wanita itu akan menghalangi dalam ibadah. Yang kedua mengatakan bahwa ada satu malafir, saya akan berpuasa terus dan saya tidak mau berpuasa. Yang ketiga mengatakan apa ada sahulai wala, saya akan sholat malam, saya akan berpuasa dan saya tidak akan pernah tidur. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam marah. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menaiki mimbar dan mengatakan apa urusan orang-orang tersebut yang menceritakan bahwa saya begini. Yang satu mengatakan saya tidak mau menghina, yang satu mengatakan saya akan berpuasa terus-menerus, yang satu mengatakan saya akan sholat malam terus-menerus. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada apa semua tulisan? Saya menikahi wanita. Saya menikahi wanita. Usul di mana? Saya sholat malam dan saya tidur.
dia bukan bagian dari perilaku. Lihat, ada perkara dalam ibadah jemaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama kita ketika melakukan sesuatu ada takarannya. Ada takarannya. Jadi jangan kita mengatakan wah, dihantam saja, tidak boleh. Sama seperti tadi saya analogikan misalnya dokter mengisyaratkan obat paracetamol untuk orang yang demam. Jangan kita mengatakan wah, karena ini tidak takarannya langsung kita minum 100 biji sekaligus, langsung overdosis. Jadi Islam mengajarkan kita tentang bagaimana kita mengikuti contoh dan mengikuti arahan. Mengikuti contoh dan mengikuti arahan. Hanya orang-orang yang tidak paham, apatah lagi sudah tidak paham, ditambah lagi yang lain yang memahami hadis, mereka akan membuat sesuatu yang ada berbeda yang tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengerjakan orang-orang untuk mengerjakan perbuatan tersebut dengan yang orang-orang tersebut yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan datang dai yang mengajak kepada Abu Jahannam, mengajak kepada pintu Abu Neraka dia juga. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan yang menegaskan mana disaniku yang tidak ada contoh dari kami. Kita sudah masuk dalam contoh ibadah yang kedua. Yang pertama, apakah ada contohnya atau tidak? Yang kedua, takarannya. Yang ketiganya, ketika kita mau melakukan ibadah tersebut, bertanyalah ibadah tersebut apakah waktunya ditentukan atau tidak? Waktunya ditentukan atau tidak? Kalau waktunya ditentukan, maka tidak boleh mengerjakan di luar dari waktu tersebut. Di luar dari waktu tersebut. Kalau waktunya tidak ditentukan, maka ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan berikutnya. Kita sebutkan dulu waktu ditentukan. Misalnya waktu ibadah yang waktunya ditentukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Dalam surah An-Nisa ayat 103. Sesungguhnya salat waktunya telah ditentukan. Misalnya salat zuhur, mungkin ada orang Ustaz, saya mau berhaji, saya mau salat zuhur di jam 9 pagi. Mumpung lagi haji, maka kita katakan tidak boleh. Kenapa? Karena ibadah salat waktunya telah ditentukan. Waktunya telah ditentukan. Atau mungkin saya salat atau salat mengatakan Ustaz, saya mumpung lagi haji, salat zuhur 2 rakaat ini tidak cukup, saya mau 10 rakaat. Mumpung saya lagi haji, maka kita katakan takarannya sudah ditentukan. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jadi ini ibadah ketika waktunya telah ditentukan. Atau mungkin si fulan mengatakan bahwasanya saya ingin mau naik haji, tapi makanya sekali setahun lebih kayaknya kurang apa Ustaz. Saya mau haji setiap tahun kita adakan 5 kali. Maka yang katakan tidak boleh. Kenapa? Karena ibadah haji waktunya ditentukan. Mungkin ada yang mengatakan Ustaz, kalau begitu saya mau haji, kalau ibadah mungkin terlalu jauh dari Cirebon, bagaimana ketika tahu kan ibadah haji itu di Gunung Bawang saja? Maka dikatakan tidak boleh. Kenapa? Karena ibadah haji selain waktunya ditentukan, tempatnya juga ditentukan. Tempatnya juga ditentukan. Maka kalau misalnya kalau kita tahu biar sering kali, tapi kalau di Masjid Nabawi tidak boleh. Tidak boleh. Apalagi di Masjid 10 tahun salat. Lebih tidak boleh lagi. Lebih tidak boleh lagi. Kalau di Masjid Nabawi saja tidak boleh, apalagi di masjid yang lain. Tahu namanya di mana? Anda tanya yang baru ngomong. Tahu di mana? Tahu di mana? Di Ka'bah saja. Di Ka'bah saja. Jadi awas mengelilingi Ka'bah saja. Selain itu tidak boleh. Selain itu kita katakan tidak boleh. Jadi ibadah jemaah sekalian kita sudah sebutkan beberapa. Yang pertama tadi ada contohnya atau tidak, yang kedua takarannya, yang ketiga apa tadi? Waktunya dan tempatnya. Apa yang waktu dan tempatnya? Yang berikutnya ibadah tersebut jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan dan ini yang terpenting, dengannya ulama kita menyebutkan 2 hal penting dalam syurut ibadah, syarat-syarat sahnya ibadah, yaitu 2 hal penting baik-baik, yaitu al-ikhlasu wal mutaba'ah. Ikhlas dan mengikuti contoh. Ibadah yang kita lakukan
manusia, banyak kan subhanallah, tidak ada yang melakukannya. Tapi ketika ibadah tersebut tidak ada keikhlasan dalam hati, maka ibadah tersebut tidak memiliki nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah tersebut dikali nol. Karena apa? Tidak adanya keikhlasan dalam diri ini. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina." Kami tidak perintahkan kepada mereka kecuali mereka hanya menyembah kepada Allah Subhanahu dengan apa? Dengan ikhlas. Apa yang kita melakukan dengan ibadah yang besar tapi tidak ada keikhlasan dalam diri kita. Dengan yang Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau ditanya tentang orang yang berhaji tapi memiliki musyawarah niat, ada niat-niat lain selain dia mau berhaji, dia juga mau dikenal dengan Pak Haji, mau dikenal dengan penyaramnya, mau yang jual Pak Haji, insya Allah aman dan seterusnya, mau dikenal dengan haji tersebut. Maka kata beliau, tasawuf ibadah tersebut berguguran. Kenapa? Karena ibadahnya hanya kepada Allah semata. Selain kepada itu, maka akan berguguran. Itu pertanyaan yang berikutnya. Yang syarat berikutnya setelah kita ikhlas adalah berdoa. Mengikuti contoh dari Al-Quran maupun hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dengannya ketika kita melakukan ibadah tersebut, kita sudah ikhlas luar biasa. Ikhlas kita masya Allah tidak diragukan. Tapi adakah contohnya? Adakah contohnya? Kalau tidak ada contohnya, jemaah sekalian dimuliakan Allah Jalla wa Ala, maka tinggalkan. Karena hal tersebut memiliki resiko dan konsekuensi, yaitu tertolak. Mungkin kita mengatakan saya ikhlas mengerjakannya, tapi tidak ada contoh. Kalau ada contohnya, kita ikuti sesuai contohnya. Kita tambahkan atau kurangi, itu pun tidak boleh. Sebagaimana kita sebutkan tadi, misalnya kita ikhlas sholat subuh secara berjamaah, ikhlasnya luar biasa. Tapi kita mengikuti contoh, sholat subuhnya 4 rakaat. Mungkin kata haji dan seterusnya, bagi kita katakan tertolak. Kenapa? Karena contoh yang diajarkan hanya 2 rakaat. Selagi apapun kita, sholat subuh hanya 2 rakaat. Atau kita gimana saat kita cuma sholat subuh 1 rakaat, maka ini pun tertolak. Kalau kita biasanya mengatakan Ustaz saya haji dan saya bisa mengikuti contoh dan saya jadi haji dan saya melakukan walaupun tanpa mengikuti contoh. Karena para sahabat pun melakukan perkara tidak mengikuti contoh. Maka kita katakan kalau para sahabat mereka melakukan dapat rekomendasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda tidak ada, kalau kita tidak ada, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang melakukan sesuatu yang baru saat ini, melakukan ibadah misalnya di satu masjid, tidak mengapa saya sebut, kalau mereka saya disebut tidak disebut. Baik, berdiri sampai menari-nari dan subhanallah tadi malam menyusahkan orang-orang mereka sebagian mereka berdiri sampai menari-nari putar-putar mengucapkan la ilaha illallah, akhirnya sampai ujungnya la ilaha illallah saya bilang Allah saja. Tiba-tiba orang yang bilang begitu dan seterusnya. Kita katakan ini tidak contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ikhlas karena Allah ikhlas, tapi contohnya pun tidak ada. Lihat bagaimana para sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan kami biasa duduk bersama Nabi, kami menghitung bagaimana istighfarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Istighfarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih dan tidak mengurangi satu huruf pun dari hal tersebut. Dengan dia berheran, para kita mengatakan siapa yang habis sholat kemudian dia mengucapkan astagfirullahaladzim, maka ini menjadi contoh. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat sebagaimana hadis riwayat oleh Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya istighfar falada, beliau hanya mengucapkan astagfirullah dan beliau berbalik menghadap para sahabat. Jadi kalau
wa atubu ilaih dalam sholat, maka kita katakan ini tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana para ulama kita berhati-hati dalam menangkap sesuatu ibadah. Atau mungkin saya sholat dan ucapkan astagfirullah, 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 tapi sebenarnya berkali kali dan tidak, ini pun tidak boleh. Ini pun tidak boleh. Lihat bagaimana para ulama kita berhati-hati dalam menangkap sesuatu ibadah. Apalagi ibadah tersebut tidak memiliki contoh. Karena ketika diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada riwayat-riwayat yang menambah atau memberikan keringanan kepada yang lain, maka hati-hati. Wajah ibadah tersebut adalah ubudiyah, ibadah-ibadah ubudiyah, dan bukan ibadah-ibadah yang boleh kita tambah atau kita kurangi. Perhatikan bagaimana para ulama kita berhati-hati dalam mengikuti contoh. Jadi ketika kita melakukan suatu ibadah yang sekalian, lihat ada tidak contohnya. Ada tidak contohnya. Mungkin ini salah satunya tidak ditemukan dari ibadah tersebut, tidak ditemukan. Tapi ketika kita memiliki contoh yang kita maka hati-hati. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah menangis yang seperti ini. Beliau radhiyallahu taala anhu ketika melihat orang-orang Yahudi yang hitam jidatnya karena sholat. Orang-orang Yahudi hitam jidatnya karena sholat. Maka beliau menangis. Maka para sahabat bertanya, "Wahai ketika yang akhirul mu'minin, apa yang membuat engkau menangis wahai akhirul mu'minin, pemimpin kaum muslimin?" Maka beliau mengatakan, "Saya mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah." Sudah capek-capek mengerjakan amalan, tapi beliau masuk neraka. Mereka sholat, orang-orang yang begitu beribadah sampai hitam jidatnya, tapi apa yang mereka tertolak? Karena mereka tidak mengikuti contoh dan beriman kepada Muhammad alaihi salatu wassalam. Dengan yang Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika ada sekelompok orang-orang Yahudi mengatakan bahwa ya Muhammad, nahnu ahabbu ilallahi minka. Wahai Muhammad, kami ingin cinta Allah daripada engkau. Mereka mengatakan begini dari orang mengatakan agama kami, agama yang kami lebih dahulu daripada agama engkau bawa. Agama yang dimulai Musa alaihissalam, Isa alaihissalam dan lebih dahulu daripada agama engkau bawa. Maka saat cinta, maka engkau tidak perlu meragukan kami. Makanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Dan uniknya dalam ayat ini Allah menggunakan huruf fa sebagai syartiyah. Fattabi'uni. Maka syaratnya ikutilah aku kata Allah Subhanahu wa taala. Ikutilah diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jawab syartiyah, yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepada kalian. Itu syaratnya. Ikuti contoh. Mengikuti contoh yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidak ada contoh misalnya, aku sebagian saat ini sebagian orang ketika melakukan amalan-amalan baru, mereka selalu mengatakan bahwasanya para sahabat melakukan hal-hal yang tidak diajarkan Nabi. Contohnya, mereka mengatakan bahwasanya Abu Hurairah berwudu sampai ketiaknya. Itu kan tidak ada contoh dari Nabi. Nah, Abu Hurairah Nabi SAW sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, berwudunya Nabi SAW hanya sampai di situ. Sedangkan Abu Hurairah praktik sampai di bawah ketiak. Maka kita katakan hadis ini telah mendapatkan rekomendasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau ditanya kenapa kau melakukan demikian, beliau mengatakan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya aku akan menyerah umatku dari cahaya yang keluar dari bekas-bekas wudu mereka. Maka saya ingin bekas wuduku lebih jauh dan lebih terang, maka aku berwudu sampai pada waktu batas. Dan ini dapat rekomendasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula dengan Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada kalian, apa amalan yang kau lakukan sampai aku mendengar suara trompet, suara sendal berada dalam surga? Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, tidaklah aku berwudu kecuali salat 2 rakaat. Maka mereka mengatakan, lihat, Bilal bin Rabah salat 2 rakaat setelah berwudu. Maka kita katakan, pertama, hadis tentang salat 2 rakaat setelah berwudu ada. Setelah berwudu ada, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang berwudu dan dia menyempurnakan wudunya kemudian dia salat 2 rakaat, maka Allah pasti mengampuni dosa-dosanya. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menginginkan hal tersebut. Berarti ini ikrar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikrar dari Nabi Sallallahu
beliau tersenyum. Dan ini iqrar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat mendapatkan iqrar, rekomendasi, sedangkan kita tidak. Maka Imam Ibn Zur'ah beliau mengatakan bahwasanya kami tidak mengenal amalan yang dilakukan oleh para sahabat terdahulu dan asal Imam Ibn Zur'ah meninggal di tahun 300 Hijriah. Berarti beliau dekat dengan garis para salaf. Dia generasi pertama. Beliau mengatakan kami tidak pernah mendapatkan kebiasaan yang dilakukan oleh para salaf dalam maulid Nabi. Bahkan sampai memberikan makan kepada orang muslim, kami tidak pernah mendapatkan hal tersebut. Lihat bagaimana bentuknya perhatian mereka dalam acara-acara tersebut. Maka jangan sekali dibolehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung kita berada di masih bulan Rabiul Awal dan sebagai orang merayakan acara maulid Nabi, maka kita katakan hati-hati. Lakukan ibadah yang ada contohnya. Karena ibadah yang tidak ada contohnya capeknya pasti, diterimanya belum tentu. Yang kedua, acara maulid Nabi ini pernah pertama kali dirayakan oleh dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah ada dinasti anak kerajaan orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah. Maka jangan sampai kita mau melakukan sesuatu yang tidak ada contoh dan kita mengatakan ini kan bagus, ini kan baik dan sebagainya. Kita dengannya para sahabat mengatakan bahwasanya lakukan khairan la sabaquna ilaiha. Seandainya amalan yang mereka lakukan itu baik, maka tentu para sahabat sudah pertama mempraktekannya. Lihat ketika sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, beliau ketika umrah, di tengah perjalanan umrah beliau mengitari sebuah pohon 2 kali. Maka para sahabat bertanya, kenapa engkau mengitari pohon tersebut? Apakah ada ibadah khusus? Beliau mengatakan tidak. Hanya saja saya pernah umrah bersama Nabi dan saya melihat Nabi mengiringi pohon 2 kali. Lihat bagaimana mereka mengikuti tapak-tapak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah. Seandainya maulid Nabi boleh, maka tentu mereka akan pertama melakukannya. Tentu para sahabat akan pertama melakukannya. Dengannya Anas bin Malik radhiyallahu taala ketika ditanya dengan perbuatan orang-orang yang kurun setiap suku, apakah ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, ya bunai, innaha bid'ah. Sesungguhnya hal tersebut adalah bid'ah, sesuatu yang tidak pernah dipraktikkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kunut tidak dikhususkan dengan kunut subuh, kunut maghrib, kunut isya, kunut subuh, kunut duhur, kunut asar, kunut. Kalau khususkan suatu ibadah, maka itu dari khusus. Tafsir Syafi'i yang tadi dalil mengkhususkan suatu ibadah butuh dari khusus. Butuh dari khusus. Contohnya saya mengatakan misalnya, lebih afdal itu sholat misalnya di sini dan di situ, maka kita butuh dari khusus. Karena mengkhususkan sesuatu itu butuh dari khusus. Contohnya ketika saya mengatakan bahwasanya sholat kalau masuk ke dalam masjid ada khususan sholat tahiyatul masjid, maka masuk di rumah pun harus ada sholat tahiyatul rumah. Maka kita katakan mana dalil tentang sholat tahiyatul rumah? Karena saya mengkhususkan masuk rumah dengan sholat tahiyatul rumah, dengan mengkiaskan sholat masuk ke dalam masjid dengan sholat tahiyatul masjid. Maka kita mengatakan kalau masuk masjid sholat tahiyatul masjid ada dalilnya, ada dalil yang mengkhususkan hal tersebut. Sedangkan masuk ke dalam rumah tidak ada dalil yang mengkhususkan hal tersebut. Maka ini masuk dalam perbuatan bid'ah. Ini masuk dalam perbuatan bid'ah. Maka lihat jangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana para ulama kita berhati-hati sekali dalam melakukan suatu ibadah. Mungkin ada yang mengatakan bahwasanya walaupun organisasi yang paling kita cintai misalnya kita bergelut di dalamnya, melakukan misalnya acara maulid Nabi dengan mengumpulkan orang yang melakukan tabligh akbar misalnya, maka kita katakan mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya 1 hari. Mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya 1 hari acara maulidnya saja, tidak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus kita kenal dan kita praktekkan perbuatannya dalam kehidupan kita dengan setiap hari. Alangkah baiknya kita melakukan mengkaji kitab-kitab sirah Nabawi, kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu jauh lebih afdal daripada kita yang mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya 1 hari saja. Jadi tidak ada dengan yang Hafiz Ibn Zur'ah mengatakan bahwasanya
para salaf, apakah mereka memberikan makan dalam acara Maulid Nabi atau tidak. Lihat bagaimana para salaf ridwan alaihim jami'an sangat berhati-hati dalam melakukan suatu amalan yang tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada contoh yang disyariatkan dalam agama ini. Kenapa? Karena prinsip-prinsipnya cuma satu, yaitu Fadlullah Rabbun kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah tersebut akan tertolak. Ibadah tersebut akan tertolak. Begitu pula dengan ibadah yang ditahdid, ditotalkan hitungannya. Ibadah yang ketika telah diberikan patokan dan takaran hitungan, maka tidak boleh kita lakukan lebih daripada ini. Contohnya, ketika selesai sholat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita tentang mengucapkan Subhanallah berapa kali? 33 kali. Setelah itu apa? Alhamdulillah 33 kali. Setelah itu apa? Allah Akbar 33 kali. Boleh kita melakukan lebih 100 kali? Kalau tidak boleh. Kenapa? Karena ibadah tersebut menjadi tahdid. Tahdid artinya khususan dalam takaran. Tidak boleh ditambah ataupun dikurang. Tidak boleh ditambah ataupun dikurang. Bahkan para sahabat kita mengatakan bahwasanya siapa yang melakukan ibadah dengan setelah sholat mengucapkan astagfirullahaladzim, maka dia telah menyelisih apa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah usai sholat beliau mengucapkan astagfirullah, 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 kemudian beliau berbalik dan tidak melilitkan daripada itu. Lihat jemaah sekalian kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana hati-hatian dalam para kita dalam meniti dan mengikuti langkah-langkah yang dilakukan, yang diajarkan oleh Nabi Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita ingin melakukan suatu ibadah, tanya ibadah tersebut, apakah ada contohnya atau tidak? Apakah ada contohnya atau tidak? Jika tidak ada contohnya, maka jangan lakukan. Jangan lakukan, karena capeknya pasti. Capeknya pasti. Kita lihat orang yang melakukan acara Maulid Nabi misalnya, acara buat telur, tusuk ini, dan seterusnya. Capek buat seperti itu. Tapi apa yang diterima rupiah, maka akan dikatakan dia diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena tidak ada contoh dengan perbuatan tersebut. Betapa banyak mereka yang mengaku cinta kepada Laila. Seorang penyair mengatakan betapa banyak mereka yang mengaku cinta kepada Laila, tapi sedikit di antara mereka yang mau mengikuti apa yang diinginkan oleh Laila. Maka dikatakan betapa banyak mereka yang mengaku cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyak mereka yang mengaku cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan menyebutkan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kesedihan sampai air matanya jatuh berderai. Tapi sayang sekali sedikit di antara mereka yang membuktikan dengan perbuatan tersebut. Banyak di antara mereka yang mengaku cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tapi ketika disebutkan nama Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak bersalawat kepadanya. Padahal Nabi Alaihi Wasallam mengatakan al-bakhil, orang yang adalah orang yang pelit adalah orang yang disebutkan nama dia tidak bersalawat kepadaku. Betapa banyak orang yang mengaku cinta kepada Muhammad Alaihi Wasallam, tapi mereka menelantarkan apa yang diajarkan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal apa yang diajarkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jauh dari cukup, jauh dari cukup. Maka lihatlah dengan bangsa Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, ketika ditanya ya Salman, wa ma hadza yu'allimukum Muhammad, apa yang diajarkan Muhammad kepada kalian? Beliau mengatakan la tas'al kabir, jangan kalian bertanya tentang urusan-urusan besar. Kami sampai masuk ke dalam kepala, yaitu toilet. Kami masuk ke dalam WC sekalipun kami diajarkan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masuk ke dalam toilet pun diajar, maka jangan bertanya tentang Maulid Nabi. Tidak diajar, tidak ada contohnya. Jangan bertanya tentang ibadah ini, tidak diajarkan, berarti tidak ada contohnya. Kalau kamu mengatakan sampai masuk ke dalam WC sekalipun, maka kamu mungkin ibadah-ibadah yang agung seperti yang mereka gaung-gaungkan itu Maulid Nabi. Diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sesuatu yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tinggalkan, karena hal tersebut tertolak. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man ahdatha fi amrina
rajul, siapa yang mengerjakan suatu amalan, ada suatu amalan dalam urusan agama kami, dia tidak contoh darinya, maka amalan tersebut tertolak. Barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini sebagai jawaban kami terhadap banyak pertanyaan yang bertanya kepada Ustaz bagaimana hukum lagi, pada ini jawaban kami. Maka ini jawaban kami bahwasanya tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan jangan lakukan. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.